Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama. 1. Seorang asesor SDM aparatur ahli pertama diminta untuk menjelaskan status aparatur sipil negara ASN, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? A. ASN hanya terdiri dari PNS atau P3K. B. ASN terdiri dari PNS atau P3K dan peraturan pemerintah PK. C. ASN terdiri dari PNS atau P3K, peraturan pemerintah PK, dan pegawai honorer. D. ASN hanya terdiri dari peraturan pemerintah PK. E. ASN terdiri dari PNS atau P3K, peraturan pemerintah PK, dan pegawai swasta yang bekerja untuk pemerintah. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, aparatur sipil negara ASN terdiri dari pegawai negeri sipil PNS atau P3K, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja peraturan pemerintah PK. Status ini mencakup dua jenis kepegawaian dalam lingkungan pemerintahan. 2. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang asesor SDM aparatur ahli pertama perlu memahami fungsi ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, apa yang bukan merupakan fungsi ASN? A. Pelaksana kebijakan publik. B. Pelayan publik. C. Perekat dan pemersatu bangsa. D. Pengawas kebijakan pemerintah. E. Pelaksana tugas pemerintahan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa fungsi ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Pengawas kebijakan pemerintah bukan merupakan fungsi ASN yang disebutkan dalam undang-undang tersebut. 3. Seorang asesor SDM aparatur ahli pertama sedang mengevaluasi kasus pelanggaran kode etik ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, manakah yang bukan termasuk dalam kode etik dan kode perilaku ASN? A. Melaksanakan tugasnya dengan jujur dan bertanggung jawab. B. Menghormati seluruh bentuk perbedaan. C. Menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia. D. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. E. Memberikan dukungan politik kepada salah satu partai. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa kode etik dan kode perilaku ASN mengharuskan pegawai untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Memberikan dukungan politik kepada salah satu partai bertentangan dengan prinsip netralitas ASN. 4. Dalam proses pengadaan PNS atau P3K, seorang asesor SDM aparatur ahli pertama menemukan bahwa instansi X melakukan rekrutmen tanpa melalui tahap penetapan kebutuhan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, apa konsekuensi dari tindakan tersebut? A. Proses rekrutmen tetap dilanjutkan dengan pengawasan ketat. B. Instansi X dikenakan sanksi administratif. C. Proses rekrutmen dibatalkan dan dilakukan dari awal. D. Instansi X diberikan kesempatan untuk melengkapi tahap yang terlewat. E. Hasil rekrutmen dianggap sah namun instansi X mendapat teguran. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, penyusunan dan penetapan kebutuhan merupakan tahap wajib sebelum pengadaan PNS atau P3K. Jika tahap ini dilewatkan, maka proses rekrutmen harus dibatalkan dan dilakukan dari awal untuk menjamin keabsahan dan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi. 5. Seorang asesor SDM aparatur ahli pertama sedang menganalisis sistem penilaian kinerja PNS atau P3K. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, apa yang menjadi dasar utama dalam penilaian kinerja PNS atau P3K? A. Perilaku kerja. B. Sasaran kerja pegawai SKP. C. Absensi. D. Loyalitas. E. Masa kerja.
Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, penilaian kinerja PNS atau P3K didasarkan pada perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai. Sasaran kerja pegawai SKP menjadi instrumen utama dalam penilaian kinerja PNS atau P3K. 6. Dalam mengevaluasi sistem pengembangan karir PNS atau P3K, seorang asesor SDM aparatur ahli pertama menemukan bahwa instansi Y belum memiliki pola karir yang jelas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, apa yang harus dilakukan instansi Y? A. Mengadopsi pola karir instansi lain yang sejenis. B. Menyusun pola karir instansi secara mandiri. C. Meminta BKN untuk menyusunkan pola karir. D. Menerapkan pola karir nasional tanpa penyesuaian. E. Menunda pengembangan karir hingga ada instruksi pusat. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengamanatkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun pola karir instansi secara mandiri dengan mengacu pada pola karir nasional. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan jenjang karir bagi PNS atau P3K di instansi tersebut. 7. Seorang asesor SDM aparatur ahli pertama diminta menjelaskan kriteria jabatan P3K berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Manakah pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut? A. Jabatan P3K dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi. B. Jabatan P3K dapat menduduki jabatan fungsional. C. Jabatan P3K bersifat sementara. D. Jabatan P3K dapat diisi oleh PNS atau P3K. E. Jabatan P3K memerlukan keahlian dan keterampilan tertentu. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, P3K dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi. P3 hanya dapat menduduki jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi pratama yang bersifat manajerial pada instansi pemerintah. 8. Dalam melakukan asesmen terhadap peraturan pemerintah PK, seorang asesor SDM aparatur ahli pertama perlu memahami hak peraturan pemerintah PK. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, manakah yang bukan merupakan hak peraturan pemerintah PK? A. Gaji dan tunjangan. B. Cuti. C. Pengembangan kompetensi. D. Jaminan pensiun. E. Perlindungan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, P3K berhak atas jaminan pensiun. Hak P3K meliputi gaji dan tunjangan, cuti, pengembangan kompetensi, dan perlindungan, namun tidak termasuk jaminan pensiun seperti yang diterima oleh PNS atau P3K. 9. Seorang asesor SDM aparatur ahli pertama sedang mengkaji Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai kategori jabatan fungsional? A. Keterampilan, ahli, dan penyelia. B. Pelaksana, administrator, dan ahli. C. Keterampilan dan keahlian. D. Umum, teknis, dan khusus. E. Pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023, jabatan fungsional terbagi dalam dua kategori utama, yaitu jabatan fungsional keterampilan dan jabatan fungsional keahlian. Kategori ini mencerminkan tingkat kompleksitas dan keahlian yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas. 10. Dalam melakukan asesmen terhadap asesor SDM aparatur, seorang asesor SDM aparatur ahli pertama perlu memahami jenjang jabatan tersebut. Manakah urutan jenjang jabatan asesor SDM aparatur yang benar dari terendah ke tertinggi? A. Pertama, muda, madya, utama. B. Pemula, terampil, mahir, penyelia. C.
Junior, senior, supervisor, manajer. D. Pratama, madya, utama. E. Pelaksana, pengawas, administrator, ahli. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa jenjang jabatan asesor SDM aparatur, sebagai jabatan fungsional keahlian, terdiri dari ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Urutan ini mencerminkan peningkatan tingkat keahlian dan tanggung jawab dalam jabatan tersebut. 11. Seorang asesor SDM aparatur ahli pertama sedang merancang sistem rekrutmen berbasis kompetensi. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan komponen utama dalam rekrutmen berbasis kompetensi? A. Analisis jabatan. B. Pemetaan kompetensi. C. Metode seleksi berbasis kompetensi. D. Penilaian kinerja masa lalu. E. Wawancara berbasis kompetensi. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa dalam rekrutmen berbasis kompetensi, fokus utama adalah pada kompetensi yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut, bukan pada kinerja masa lalu. Komponen utama meliputi analisis jabatan, pemetaan kompetensi, metode seleksi berbasis kompetensi, dan wawancara berbasis kompetensi. 12. Dalam melakukan asesmen potensi ASN, seorang asesor SDM aparatur ahli pertama menggunakan metode assessment center. Manakah pernyataan berikut yang tidak benar mengenai metode assessment center? A. Menggunakan multiple assessors. B. Menggunakan multiple methods. C. Menilai multiple competencies. D. Dilakukan dalam satu hari penuh. E. Hasil asesmen digunakan untuk keputusan kepegawaian. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa metode assessment center tidak selalu dilakukan dalam satu hari penuh. Durasi assessment center dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas jabatan dan jumlah kompetensi yang dinilai. Karakteristik utama assessment center adalah penggunaan multiple assessors, multiple methods, dan penilaian multiple competencies. 13. Seorang asesor SDM aparatur ahli pertama sedang mengembangkan instrumen asesmen kompetensi. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan prinsip dalam pengembangan instrumen asesmen kompetensi? A. Validitas. B. Reliabilitas. C. Objektivitas. D. Kerahasiaan. E. Kompleksitas. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa dalam pengembangan instrumen asesmen kompetensi, prinsip-prinsip utama meliputi validitas mengukur apa yang seharusnya diukur, reliabilitas konsistensi hasil, objektivitas bebas dari bias dan kerahasiaan, menjaga keamanan instrumen. Kompleksitas bukan merupakan prinsip utama dalam pengembangan instrumen asesmen. 14. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil asesmen, seorang asesor SDM aparatur ahli pertama menemukan bahwa hasil asesmen tidak digunakan secara optimal. Apa langkah terbaik yang harus diambil? A. Menghentikan proses asesmen. B. Mengubah metode asesmen tanpa evaluasi. C. Melakukan analisis penyebab dan merekomendasikan perbaikan. D. Mempublikasikan hasil asesmen ke publik. E. Mengabaikan temuan dan melanjutkan proses seperti biasa. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa langkah terbaik adalah melakukan analisis penyebab mengapa hasil asesmen tidak digunakan secara optimal, kemudian merekomendasikan perbaikan. Ini memungkinkan perbaikan sistem dan peningkatan efektivitas pemanfaatan hasil asesmen di masa depan. 15. Seorang asesor SDM aparatur ahli pertama diminta untuk menjelaskan konsep manajemen talenta dalam konteks ASN. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan manajemen talenta ASN? A. Fokus pada pengembangan seluruh pegawai tanpa memandang potensi. B. Identifikasi dan pengembangan pegawai berpotensi tinggi untuk posisi kunci. C. Penempatan pegawai berdasarkan senioritas. D. Rotasi pegawai secara berkala tanpa mempertimbangkan kompetensi. E. Pengembangan karir berdasarkan masa kerja. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B.
Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa manajemen talenta ASN fokus pada identifikasi dan pengembangan pegawai yang memiliki potensi tinggi untuk menduduki posisi kunci di masa depan. Ini melibatkan penilaian potensi, pengembangan yang terarah, dan perencanaan suksesi untuk memastikan ketersediaan pemimpin yang kompeten di masa depan.